Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahayuworo Lestari sebagai Ketua Tim Peneliti. Di sebelah kanan saya adalah Ibu Dr. Dwi Vita Heriawati MPD, dan di sebelah kiri saya adalah Ibu Dr. Ivit Novitasari SOS. Beliau adalah sebagai anggota tim peneliti kami. Penelitian kami berjudul Analisis Pemahaman Implementasi MBKM dari Perspektif Tenaga Kependidikan Universitas Islam Malang. Penelitian ini didanai oleh Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian PTS Ditjen Diktiristek tahun anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman tenaga kependidikan Unisma terhadap program MBKM ini. Metode yang dilakukan adalah total sampling dengan melibatkan seluruh tendi baik yang ada di program studi, unit, lembaga, dan biro dengan jumlah responden 328. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah sosialisasi tentang program MBKM dan tujuan penelitian yang kami lakukan kepada tendi. Kemudian yang kedua membagikan link pada dikti. Yang ketiga adalah menganalisis data dan menarik simpulan. Ada beberapa kegiatan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah workshop penyusunan isi MBKM khusus untuk tenaga kependidikan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021. Dengan narasumber kita bertiga. Dari 60 peserta workshop, kemudian dilakukan seleksi dan terpilih 38 isi terbaik yang kemudian dijadikan buku antologi. Kegiatan yang kedua adalah FGD dalam ragam publikasi luaran penelitian kebijakan MBKM, dalam hal ini adalah format, substansi, dan penerbitan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2001 dengan narasumber Bapak Amirullah, merupakan penulis beberapa buku bestseller. Dari hasil FGD ini dihasilkan buku Peran Tendi Universitas Islam Malang dalam program MBKM dan buku Manajemen Layanan Tenaga Kependidikan, rangkaian program MBKM di Unisma, dan buku monograf. Sedangkan kegiatan yang ketiga yaitu FGD Penyusunan dan Pendaftaran Hak Cipta Luaran penelitian kebijakan MBKM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dengan narasumber Ibu Dr. Siti Asmaniah SPMB, di mana beliau adalah Ketua Unit Inovasi dan Sentra Haki Unisma. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah hak cipta atau HKI, 4 buku hasil workshop dan FGD, 1 HKI poster, dan 1 HKI video. Selain itu, ada juga luaran berupa 3 artikel ilmiah yang telah disubmit di jurnal yang merupakan hasil penelitian. Jurnal yang pertama adalah Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan yang merupakan jurnal terindeks sintetika. Dengan judul The Involvement of Supporting Staff in the MBKM Program at Universitas Islam Malang. Yang kedua adalah Jurnal Manajemen Pendidikan, juga terindeks Sinta, judul Perspektif Tenaga Kependidikan, Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Islam Malang. Sedangkan jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Manajemen Pendidikan, juga terindeks Sinta, judul Supporting Staff Understanding of MBKM. Kendala yang kami hadapi adalah belum semua tenaga kependidikan memahami tentang isi dari program MBKM secara detail, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan dan pelayanan secara maksimal kepada mahasiswa. Manfaat dari kegiatan ini adalah tenaga kependidikan menjadi lebih paham tentang program MBKM dan layanan apa yang dibutuhkan untuk mensukseskan program ini. Yang kedua, bagi institusi dengan dihasilkannya luaran berupa buku manajemen layanan tenaga kependidikan akan menjadi pegangan bagi tendi untuk memudahkan memberikan layanan kepada mahasiswa. Dan yang ketiga, dampak dari program ini adalah akan memberikan dampak ekonomi, yaitu
ekonomi masyarakat sekitar kampus Unisma. Kesimpulan, sebagian besar tenaga kependidikan Universitas Islam Malang sudah memahami kebijakan MBKM, khususnya tenaga kependidikan yang ada di program studi atau fakultas dan sudah dilibatkan dalam layanan program MBKM. Yang kedua, hanya sebagian kecil yang tidak paham kebijakan MBKM. Hal ini mungkin dikarenakan faktor usia, pendidikan, dan bagian yang memberikan layanan seperti tendik di perpustakaan, rusunawa, dan lainnya yang tidak secara langsung memberikan layanan kepada mahasiswa. Saran, sebaiknya diberi batasan kriteria tenaga kependidikan yang dijadikan responden. Misal, dibatasi tendik yang ada di program studi sarjana saja. Tidak berlaku untuk tendik di Fakultas Kedokteran atau yang lainnya. Sebaiknya instrumen dilengkapi dengan usia, pendidikan, gender, dan lain-lain, sehingga bisa dianalisis hubungan antara usia atau jenjang pendidikan dengan tingkat pemahaman. Yang ketiga, sosialisasi program MBKM tidak hanya pada dosen dan mahasiswa, namun juga dilakukan sosialisasi kepada tendik. Ayo dukung program MBKM Kemendikbudristek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.